Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Rofin. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi SIMKOMDIK, yaitu pada KD pengetahuannya 3.3 mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian pada KD keterampilannya 4.3 yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata, di mana indikator capaian kompetensinya yaitu menganalisis ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Menganalisis ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Yang pertama, paragraf deskriptif. Ciri-ciri dari paragraf deskriptif diantaranya yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian melibatkan panca indera atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Ciri yang ketiga yaitu menjelaskan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Ciri yang keempat yaitu banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Jenis dari paragraf deskriptif diantaranya yaitu ada deskripsi spasial atau deskriptif spasial. Paragraf ini menggambarkan atau melukiskan suatu objek yang berupa ruang atau tempat. Yang kedua yaitu deskripsi subjektif. Paragraf ini berisi gambaran atau lukisan objek yang didasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulisnya. Penulis itu menggambarkan objek tersebut dengan opini atau kesan pribadinya. Sedangkan jenis paragraf deskripsi yang ketiga yaitu deskriptif objektif. Yaitu deskripsi objektif merupakan suatu paragraf yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek tertentu secara apa adanya sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan yang sebenarnya pada objek tersebut. Paragraf ini tidak disertai dengan opini atau kesan penulis. Yang berikutnya adalah paragraf argumentasi. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi diantaranya yaitu berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, memiliki data-data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Ciri yang ketiga yaitu menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan menganalogikan. Ciri yang keempat yaitu diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Jenis-jenis dari paragraf argumentasi sendiri diantaranya ada dua paragraf, yaitu yang pertama paragraf argumentasi sebab akibat, dan yang kedua adalah paragraf argumentasi akibat sebab. Paragraf argumentasi sebab akibat merupakan paragraf yang diawali dengan pendapat-pendapat yang berupa sebab-sebab dari suatu permasalahan tertentu yang pada akhirnya diarahkan pada satu kesimpulan umum yang disebut juga dengan akibat dari sebab-sebab tersebut. Sedangkan paragraf argumentasi akibat sebab merupakan paragraf argumentasi yang diawali dengan pendapat-pendapat yang berupa akibat dari suatu permasalahan tertentu dan pada bagian akhir paragraf dijabarkan apa yang menjadi penyebab akibat-akibat tersebut. Yang selanjutnya adalah paragraf naratif. Paragraf naratif, ciri-cirinya diantaranya yang pertama ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan.
Yang kedua, mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Yang ketiga, tidak hanya terdapat dalam karya fiksi berupa cerpen, novel, roman, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi, seperti misalnya biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, riwayat perjalanan. Jenis-jenis paragraf naratif sendiri ada dua macam, diantaranya yaitu paragraf naratif urutan waktu, yang dimana paragraf naratif ini merupakan paragraf naratif urutan waktu yang menonjolkan sisi urutan waktu terjadinya peristiwa. Hal ini sering disebut dengan istilah kronologi. Sedangkan jenis paragraf naratif yang kedua adalah paragraf naratif urutan tempat kejadian. Paragraf naratif urutan tempat ini menonjolkan kepada tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Yang keempat adalah paragraf persuasif. Ciri-ciri dari paragraf persuasif diantaranya yang pertama adalah penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca dapat diubah. Yang kedua, berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Yang ketiga, berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Ciri yang keempat yaitu berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Ciri yang kelima yaitu menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumentasi atau dalil. Sedangkan jenis-jenis paragraf persuasif, diantaranya ada persuasi politik dan persuasi pendidikan. Di mana persuasi politik sesuai dengan namanya, persuasi ini dipakai dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Para ahli politik dan kenegaraan sering menggunakan persuasi jenis ini untuk keperluan politik dan negaranya. Kemudian yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan ini dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Seorang guru misalnya bisa menggunakan persuasi ini untuk mempengaruhi anak supaya mereka giat belajar, senang membaca, dan lain-lain. Seorang motivator atau inovator pendidikan juga bisa memanfaatkan persuasi pendidikan ini dengan menampilkan konsep-konsep baru pendidikan untuk bisa dilaksanakan oleh pelaksana pendidikan. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif, yang merupakan indikator pencapaian kompetensi yang kedua. Untuk membandingkan paragraf, di sini kita bisa melihat contoh-contoh dari paragraf. Yang pertama, ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri benda objek yang dideskripsikan oleh penulis. Contohnya, kantor itu dicat merah menyala, mencolok dibandingkan dengan kantor sejenis di kompleks itu. Ketika kami masuk, kami melihat lobi kantor yang cukup berantakan. Meski berantakan, fasilitas di kantor itu lengkap. Masih ada sofa yang bisa dipakai duduk. Di belakang lobi ada ruangan tertutup dengan menyisakan lorong atau untuk masuk ke lantai atas. Di dinding lorong tertempel foto-foto kegiatan kantor serta beberapa piagam penghargaan. Lanjut ke paragraf yang kedua adalah paragraf argumentatif. Paragraf ini merupakan sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Contohnya,
Pemakaian bahasa Indonesia di seluruh daerah di tanah air dewasa ini belum bisa dikatakan seragam. Perbedaan dalam struktur kalimat, lagu kalimat, ucapan kalimat terlihat dengan mudah. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sering dikalahkan oleh bahasa daerah. Di lingkungan persurat kabaran, radio, dan TV, pemakaian bahasa Indonesia belum lagi dapat dikatakan sudah terjaga baik. Para pemuka kita pun pada umumnya juga belum memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang terjaga baik. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pengajaran bahasa Indonesia perlu lebih ditingkatkan. Lanjut ke paragraf yang ketiga, yaitu paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Contoh, Minggu 23 April pukul 8 pagi, peserta perjalanan susur Sungai Cikapundung sudah mulai berkumpul di sekretariat KMPA di Sunken Court W03. 1 jam kemudian, rombongan berangkat menuju Curug Dago dengan sedikit naik ke arah hulu di mana perjalanan itu dimulai. Tanpa ragu, peserta mulai menyusuri Cikapundung meskipun ketinggian air hampir mencapai sebatas pinggang. Ketinggian air pun meningkat sekitar 50 cm setelah hujan deras mengguyur Bandung hampir sehari penuh kemarin, Sabtu 22 April 2006. Hari tersebut bertepatan dengan Hari Bumi. Derasnya air Sungai Cikapundung tidak mengecilkan hati para peserta yang mengikuti acara Susur Sungai Cikapundung. Acara Susur Sungai Cikapundung ini merupakan salah satu acara dari serangkaian kegiatan Pekan Hari Bumi se-ITB yang diadakan oleh unit kegiatan KMPA, Keluarga Mahasiswa Pecinta Alam, yang bekerja sama dengan PSIK, Perkumpulan Studi Ilmu Masyarakat. Acara Susur Sungai Cikapundung ini diikuti oleh 24 orang, terdiri atas berbagai unit kegiatan ITB seperti PSIK, KMPA, Teknik Pertambangan, NIMPEA, Planologi, dan 3 orang pelajar dari SMP Al-Huda dan 1 pelajar dari SMK Dago, Somat 2007. Itu merupakan contoh dari paragraf naratif. Kemudian yang terakhir adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Paragraf ini disajikan secara menarik, meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang disiratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting. Karena itu, terkadang paragraf persuasi sering digunakan sebagai paragraf propaganda oleh lembaga kesehatan, pemerintah, dan lain sebagainya. Contoh dari paragraf persuasif ini, jika senang bepergian, Anda tentunya memiliki banyak persiapan dalam menghadapi liburan ini. Persiapan yang terpenting adalah kesehatan fisik. Anda tidak mungkin dapat berlibur jika terserang penyakit. Oleh karena itu, kami ciptakan sebuah produk multivitamin terbaik. Selain vitamin A, B kompleks, dan vitamin C, multivitamin ini pun diperkaya oleh vitamin D yang dapat menguatkan tulang, serta vitamin E agar kulit Anda senantiasa sehat. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, berbagai aktivitas dapat Anda lakukan dengan bersemangat. Jika Anda ingin senantiasa sehat dan mendapatkan khasiat dari Xavier C, segera kunjungi apotek terdekat di kota Anda. Dijamin Anda tidak akan pernah merasa kecewa. Itulah bentuk
atau contoh dari paragraf persuasif. Demikianlah dari materi mengevaluasi paragraf. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.